Oke, baik. Terima kasih untuk semua, untuk hadirannya, untuk ketepat waktunya. Jadi, Mister akan coba hari ini membahas tentang model dan prediksi data. Jadi, wajib kalian lihat, wajib kalian dengar, wajib kalian perhatikan. Karena sayang banget kalau kalian nggak lihat. Karena ini dasar dari namanya informatika atau pemrograman. Yang memang kita tidak pernah bahas. Bahkan di SMP pun kalian nggak pernah bahas. Di kelas 10 pun kita nggak pernah menyentuh yang seperti ini. Jadi, kita akan mencoba untuk masuk ke dalam dunia komputer. Bagaimana kita bisa memetakan mana yang harus dilakukan, mana yang harus direlasikan. Jadi gini maksudnya ya. Jika kamu membangun sebuah sistem dalam sebuah komputer, kamu harus bisa memetakan mana objek A, mana objek B, mana objek C. Jadi kamu harus bisa membuat sebuah rumah, istilahnya itu kayak sebuah identitas dari objek yang kamu pakai. Jadi logikanya gini, di dunia nyata, objek itu bentuknya nyata, bisa kita pegang, bisa kita lihat secara langsung. Itu di dunia nyata. Tapi kalau di dunia informatika, objek itu kita ciptakan, seakan-akan dia itu ada di dunia nyata. Tapi dia itu sembunyi di dalam informatika, dalam komputer gitu loh. Jadi kita ciptakan dia sebagai identitas objek itu. Misalnya nih ya, di komputer itu kan kita hanya bisa membuat kotak, misalnya di gambar ya. Kita buat kotak, kita buat bulat, lingkaran, elips, segitiga gitu ya. Nah, kalau kita kasih kotak dan kita namai dia bahwa itu mangga, maka kita akan mengidentifikasikan bahwa bentuk yang seperti itu dengan pola yang seperti itu, identitas yang seperti itu namanya mangga. Jadi komputer akan mengidentifikasinya itu adalah mangga. Mengenalnya itu adalah mangga. Kenapa? Secara komputer itu nggak bisa melihat itu mangga, itu bentuknya. Secara komputer itu nggak bisa ngerasain itu mangga atau bukan. Makanya kita menciptakan objek tersebut. Gitu loh. Kita menciptakan Mister. objek tersebut. Ya, halo. Sorry Mister, tadi ada masalah jaringan. Pak, saya hadir ya, Mister. Baik. Sudah diinformasikan sama Vanessa ya. Bagus. Terima kasih. Sudah diinformasikan sebelumnya. Ya. Baik, jadi yang maksud dari model dan prediksi data ini adalah kita boleh mengenal bagaimana membentuk sebuah objek di dunia nyata kita ciptakan di dunia virtual komputer. Yang notabene-nya adalah kita mengenal karakter yang sama atau objek yang sama. Nah, jenis-jenis pembentukan objek tersebut itu yang berbeda-beda. Nah, kita akan coba melihat bagaimana jenis dan model-modelnya, bagaimana tekniknya untuk menghubungkan itu ya. Sambil ini tetap aktifin kamera ya, oke. Mana kamera kalian? Aktifin dulu. Kok udah mati semua nih, gimana sih? Halo, ini bisa rekam loh nih, kalau nggak kelihatan kamera kalian nanti. Christopher. Ya, Mister. Ya. Ya, Silvani, kenapa? Ya. Kamera juga ya. Ya, aku sudah dengar kamu izin awali kelas. Minggu depan sudah mulai. Ya. Kita sudah dengar kamu izin wali kelas. Iya. Ya, minggu depan sudah mulai diaktifkan ya. Kamu udah izin. Oke, bisa udah terima izinnya. Ya. Oke, baik. Oke. Nah, aktifkan tetap kamera ya. Misalnya nanti sebentar sambil ngecek loh. Oke, misalkan coba share ke dia. Oke, baik. Kita akan belajar tentang namanya model dan prediksi data. Jadi, sebelum kita masuk ke model dan prediksi data, kita masuk dulu ke pemahaman data ya. Paling tidak kalian tahu dulu apa itu data.
Oke, ini ya. Jadi dari segi bahasa kata, data ini diambil dari kata datum yang dalam bahasa Romawi memiliki arti sebagai sesuatu yang diberikan. Ingat bahwa patokannya adalah sesuatu yang diberikan. Sorry, gede banget. Sorry. Oke, sesuatu yang diberikan. Ya, jadi definisi sesungguhnya dari data itu adalah diberikan untuk memberikan. Kenapa? Kalau namanya sudah memberikan, maka data itu sudah menjadi sebuah informasi. Nah, sebenarnya pemahaman arti dari kata data itu diberikan. Jadi dalam artian bahwa kalau kamu sudah memberikan ke orang lain, berarti bentuknya sudah bentuk informasi. Nah, itu arti dasarnya ya. Tapi kalau pemahaman secara keseluruhan bahwa data itu adalah sebuah informasi yang dapat dipertanggungjawabkan. Itu data itu adalah sebuah informasi yang dapat dipertanggungjawabkan. Nah, terus apa sih fungsi data? Nah, biasanya fungsi data kalau dalam bidang komputer sendiri itu biasanya yang digunakan itu, ya silakan izin. Biasanya yang digunakan itu adalah penggunaan untuk database di komputer. Nah, dan biasanya menggunakan software pengolah data. Nah, itu banyak ya kalau software pengolah data ya. Hanya patokannya bahwa ingat data yang dibutuhkan itu adalah bentuknya database kalau dalam komputer. Nah, tapi kalau dalam bidang pendidikan biasanya data itu patokannya adalah ketika kita membuat sebuah jurnal karya ilmiah atau sebuah bentuk skripsi atau bahkan tesis. Kenapa? Karena data itulah yang menjadi patokan kamu bagaimana bisa membuat sebuah kesimpulan atau hasil. Itu data. Ya. Oke. Nah, terus berikutnya, apa sih jenis-jenis datanya? Nah, nih. Sebenarnya banyak jenis data ya. Kalau kalian lihat di sini, di buku kalian, itu banyak data yang tidak dimasukkan. Termasuk data yang paling dasar adalah namanya data kualitatif dan data namanya kuantitatif. Ya, kalau kualitatif dia bentuknya biasanya bentuknya kata. Kalau kuantitatif biasanya bentuknya adalah angka. Yang berbau perhitungan itu biasanya menggunakan statistik angka. Itu kuantitatif. Tapi kita tidak dimasukkan dalam sini. Yang kita fokuskan di sini adalah bagaimana mengenal data yang biasa dipakai di informatika. Gitu ya. Nah, jadi di informatika itu ada dua. Ada satunya namanya kategorik, ada yang numerik. Nah, itu dibagi lagi nominal, ordinal, rasio, numerik. Nah, di buku kalian juga ada ya. Jadi kita bahasnya itu hanya itu aja untuk pertamanya. Karena kita mengenal bentuk angkanya itu adalah bentuk angka database. Jadi kita mengenal hanya ini aja. Nah, sebelum masuk, kita harus tahu dulu fungsi data. Nah, ini adalah beberapa fungsi data ya. Satu, sebagai dasar penalaran diskusi atau perhitungan. Terus yang kedua, sebagai untuk membantu menjelaskan informasi. Ya. Yang ketiga, data yang berbentuk numerik dapat dikirimkan secara digital atau diproses. Numerik itu angka, berarti diproses. Proses itu biasanya menggunakan software pengolah data. Oke. Yang keempat, untuk menguatkan sebuah informasi. Jadi contoh nih, wah si Glenn ini malas banget loh kalau masuk kelas. Bener nggak punya data atau tidak? Nah, datanya apa? Datanya adalah frekuensi dia masuk kelas dalam waktu 1 bulan. Nah, itu data kelas. Wah, Christopher ini paling pintar loh di kelas. Itu kamu karangan loh. Bener nggak sih? Ada data. Datanya bentuk apa? Bentuk raport. Isinya angka-angka yang jelas menunjukkan peringkat. Itu data. Wah, Eugene ini paling rajin loh bantu orang tuanya. Datanya mana? Wah, kalau saya lihat datanya hampir setiap hari dia pergi ke bengkel misalnya, bantuin orang tuanya gitu. Misal ya, contoh. Jadi data itu menunjukkan sebuah angka yang bisa memastikan informasi
apa yang kamu bicarakan itu bisa dipertanggungjawabkan. Nah, jadi termasuk untuk menghilangkan kesalahpahaman. Jadi penting banget yang namanya data. Jadi kamu tidak bisa ngomong asal ngomong aja ya, tapi harus punya berdasarkan data. Itu. Tadi bilang, Mister nih asal suruh-suruh aja kami, padahal belum ngajar. Nah, kalau Mister tanya, punya data nggak? Punya, ini buktinya. Nah, itu punya data. Itu bisa dipertanggungjawabkan. Itu maksudnya ya. Nah, kita akan masuk ke dalam materinya. Nah, di sini ada model dan prediksi data. Kita langsung saja ya. Nah, di sini biasanya pemanfaatan analisis data ini digunakan untuk penelitian atau survei. Ya, untuk penelitian atau survei. Jadi dengan analisis itu kita bisa menarik sebuah kesimpulan. Nah, ini kesimpulan. Kita bisa menarik sebuah kesimpulan. Patokan di situ. Fungsinya adalah bisa untuk penelitian survei dan menjadi patokan kita menarik sebuah kesimpulan. Nah, jadi yang namanya analisis data hal yang penting dalam memecahkan sebuah ya, ada yang telepon, jadi bunyinya agak kecil banget. Benar ya? Halo? Halo? Ya, Pak. Ya, Pak. Oke, lanjut. Oke, nah, jadi analisis data ini penting untuk memecahkan suatu masalah. Nah, sekarang kita akan lihat nih jenis-jenis data. Nah, seperti di buku ya, kalau kalian di buku bahwa ada 3 jenis yang akan kita lihat di dalam informatika ini ya. Jadi yang pertama adalah numerik. Ya, numerik ini biasanya yang didapatkan dari hasil pengukuran kuantitatif. Nah, ini Mister bilang nih sebelumnya tadi ya. Kuantitatif ini biasanya penelitian yang berhubungan dengan angka, yang bisa menghasilkan kesimpulan berdasarkan angka. Ya, ingat, berdasarkan angka. Dia nggak bisa hanya berdasarkan kata-kata aja, tapi dia harus menunjukkan bukti berupa angka. Dan itu nanti perhitungan melalui analisis data. Nah, biasanya tipe ini yang namanya kuantitatif. Nah, ada tipe yang pertama namanya diskrit. Diskrit ini tipenya yang terbatas. Terbatas ini berarti angkanya itu yang biasanya yang genap-genap, yang nggak panjang gitu loh. Nah, misalnya yang terbatas itu diskrit itu ukuran sepatu. Nah, ukuran sepatu kan biasanya ada 32 gitu. Kalau nggak 32,5 gitu. Jarang dia 32,5 atau 1/4 gitu, nggak ada. Jarang. Nah, biasanya dia terbatas. Atau enggak jumlah anak, misalnya jumlah anaknya 1 atau 2, nggak ada jumlah anak 1,5, itu nggak ada. Nah, itu yang terbatas. Jadi dia tidak semua angka bisa dipakai. Itu namanya diskrit. Ya. Terus kalau continue itu biasanya dia tak terbatas. Biasanya rentangnya panjang. Itu bisa jadi nih, contohnya nilai seseorang siswa. Misalnya nih nilainya adalah 7,8569 gitu. Nah, biasanya gitu. Terus nanti digenapkan lagi. Nah, itu biasanya kayak gitu. Kalau enggak umur bisa kayak contoh 1 tahun 3 bulan 2 hari misalnya. Itu kan biasanya masih panjang juga. Ukurannya masih bisa
relatif bisa di rentangnya masih banyak. Nah, itu contoh atau tekanan darah atau tekanan angin gitu kan. Nah, nanti kan pakai koma-koma desimal. Itu biasanya menggunakan data kontinu. Nah, terus berikutnya namanya kategorik. Nah, kalau kategorik ini biasanya tipenya berbentuk pilihan dan tidak memiliki makna secara matematis. Nah, tidak memiliki makna. Jadi ingat patokan katanya ya, pilihan dan tidak memiliki makna secara matematis. Jadi contoh jenis kelamin, kategori barang, jenis film, golongan darah, ukuran baju. Nah, itu kan biasanya tidak berbentuk matematis ya. Ukuran baju itu XXL gitu. Itu kan hanya cuma bentuk angka. XXL itu ordinal ya. Nah, itu kategorik. Jadi kategori yang bentuknya tulisan aja, dia nggak bentuk matematis. Nah, berikutnya ada ordinal. Ordinal ini adalah gabungan antara numerik dan kategorik. Jadi ada tingkatannya. Contoh ini, grade A, B, C, D, dan E. Ini memiliki makna bahwa A ini lebih bagus, C, B lebih kecil. Termasuk dari yang tadi, yang ukuran X, S, L, XL, XXL, XXXXL, nah, kayak gitu. Jadi termasuk ukuran kayak gini kan menunjukkan bahwa dia bentuknya tulisan, kategorik, tapi dia menunjukkan bahwa angka, menunjukkan bahwa ini numerik. Nah, ini namanya ordinal. Ini namanya jenis ordinal. Oke. Nah, lanjut. Kita lanjut ke model data. Jadi bisa percepat ke model data ya. Jadi setelah kita mengenal angka, jadi kita akan mengenal model data. Kenapa dibilang model data? Bahwa ketika kita mau menyimpan ya, ini ingat ya, menyimpan, ini tulisannya terlalu bentar ya. Bentar. Oke, baik, lanjut ya. Nah, jadi di sini ada model data. Model data ini ingat bahwa kita menyimpan suatu data. Menyimpan suatu data format bentuk yang sudah umum digunakan. Inilah yang disebut dengan model data. Jadi seperti Mister ngomong tadi bahwa kita mengubah bentuk data itu ke bentuk yang sama-sama dikenali itu. Jadi model data dapat dikatakan sebagai suatu cara untuk mempresentasikan data, batasan, serta hubungan berdasarkan fakta di dunia nyata. Ya, representasi dengan menganalisis kebutuhan di dunia nyata. Nah, ini model datanya. Nah, ada dua jenis model data. Pertama, model data berdasarkan objek. Nah, di sini model data ini kita menganggap, nah lihat di sini, menganggap suatu objek dunia nyata sebagai objek yang dipresentasikan dalam bentuk entitas. Entitas ini maksudnya gini, entitas itu adalah identitas. Nah, identitas daripada datanya. Jadi contoh kalau mangga ya bentuknya kayak gambar kotak misalnya, itu mangga, tulisannya mangga. Nah, itu entitas jenisnya, identitasnya. Terus atribut ini adalah jenis-jenis tambahnya. Misalnya, oh dia memiliki warnanya hijau gitu. Nah, itu atribut-atribut yang ada dalamnya. Terus ada namanya relasi. Nah, relasi ini dia ada hubungan dengan yang lain nggak? Objek yang lain atau tidak gitu loh.
Nah, harus ada hubungannya atau tidak? Kalau kita buat sebuah pemrograman, otomatis kita pasti menghubungkan antara data satu dan data yang lain. Makanya kita butuh namanya identitas, entitas, atribut, dan relasi. Jadi harus berkaitan. Nah, ini berdasarkan objek. Jadi, bisa sudah bilang tadi bahwa kita membuat objek dari dunia nyata, kita masukkan ke dalam dunia pemrograman. Kita buat identitasnya. Gitu. Jadi kamu nggak bisa foto mangga terus kamu masukkan ke komputer terus memaksakan komputer itu bilang itu mangga. Nggak bisa. Nah, contohnya gitu. Jadi kamu nggak bisa foto Eugene masukin ke komputer terus kamu paksa bahwa ini namanya Eugene loh. Kamu harus tahu bahwa kami kenal ini Eugene. Jadi komputer harus tahu bahwa itu Eugene. Nah itu nggak bisa. Nah, jadi kamu harus bisa mengkonversikan dulu, membuat sesuatu yang benar sama dipahami oleh komputer juga. Nah, ini maksudnya model datanya. Nah, jadi, ini model pertama yaitu entity relationship. Nah, maksudnya apa? Jadi, karakteristiknya, nah ini kalian bisa baca di sini. Dunia nyata, seorang siswa dapat dianggap sebagai entitas. Di dunia nyata, seorang siswa dapat dianggap sebagai entitas. Kenapa? Karena dia berbeda dengan yang lain. Jadi dia punya entitas yang berbeda, siswa. Gitu loh. Sementara untuk menyatakan bahwa siswa kita dapat menyatakan siswa-siswa tersebut sebagai set identitas. Jadi, siswa itu punya identitasnya berbeda-beda. Nah, jadi kita bisa anggap bahwa, oh, yang ini namanya siswa loh. Nah, gitu loh. Contoh misalnya gini, oh, ini entitasnya namanya siswa loh, kalau di dunia nyata. Misalnya dia pakai seragam gitu, ini siswa namanya. Nah, identitasnya siswa. Nah, itu namanya identitas. Nah, jadi set entitas dapat dikatakan sebagai himpunan entitas yang dapat merepresentasikan objek atau entitas yang sama secara umum pada dunia nyata. Jadi bentuk di dunia softwarenya bentuknya bulat seperti ini, maka entitas ini harus bisa menunjukkan bahwa ini namanya siswa loh. Ini dunia nyata, ini nyata ya. Ini di program. Jadi kalau kita buat bentuknya entitasnya kayak gini, bahwa kita harus bisa membuat perwakilan bahwa ini namanya siswa loh kalau di dunia nyata. Gitu. Dikonversikan kalau nggak langsung. Jadi kita harus set ini gitu. Itu namanya entitas. Nah, ini ada beberapa karakteristik atau istilah-istilah yang digunakan dalam pembuatan model IR. IR ini kepanjangannya apa? Nih ya, entity relationship ya. Entity berarti identitas relationship-nya. Jadi karakteristiknya atau istilah yang biasa dipakai adalah pertama memetakan objek, terus set entitas merupakan kumpulan dari entitas yang sama. Jadi set entitas ini merupakan kumpulan. Nanti maksudnya seperti apa nanti kita lihat contoh ya. Terus ada atribut yang merupakan karakteristik ya, ingat ya. Ada atribut yang menunjukkan bahwa itu yang dimaksud dengan entitas. Terus ada relasi antara satu entitas dengan entitas lainnya. Jadi kalau macam contoh kamu membuat nih program pinjam buku online. Nah, berarti kamu harus ada relationship antara siswa dengan buku, dengan kode buku gitu loh. Ada hubungannya antara siswa perorangan dengan kode buku yang dipinjam. Itu hubungannya ada. Nah, seperti itu. Terus yang kelima, ciri-ciri model IR-nya adalah ini yang paling utama, memetakan entitas, atribut dan relasi dengan menggunakan simbol. Nah, di sini ciri khas daripada entity relationship ini adalah di penggunaan simbol. Nah, jadi bentuk kotak, makanya kalian pernah dengar yang namanya flowchart. Kalau kalian punya kakak yang kuliah di informatika gitu misalnya, atau di teknik atau jurusan lain, kalian coba tanya lah yang lagi kuliah pasti dapat materi yang kayak gini. Kalian tanya, ini flowchart itu apa sih? Ini namanya flowchart. Jadi kita men-set objek itu dalam bentuk notasi. Notasinya seperti ini simbol-simbolnya. Jadi kamu nggak boleh pakai simbol yang lain gitu loh.
kamu harus menggunakan simbol yang kayak gini. Ini menunjukkan bahwa sudah disepakati bahwa itu yang menunjukkan keterangannya. Jadi bentuk kotak ini itu menggambarkan objek-objek di dunia nyata. Ya. Terus kalau bentuk segi belah ketupat itu menggambarkan relasi yang digunakan. Apakah dia dihubungan dengan A, B, C, D itu terserah. Yang penting kode inilah yang dipakai untuk relasi. Terus yang berikutnya adalah lingkaran atau elips. Bentuknya elips ya. Bentuk elips ini yang mendeskripsikan atribut atau karakteristik dari entitas. Jadi kalau kamu tulis ciri-cirinya berarti kamu harus buat lingkaran dulu baru kamu tulis. Nah, ini namanya flowchart. Itu. Terus nah, terus berikutnya adalah ada garis. Garis inilah yang menghubungkan antara satu set relasi dengan set relasi yang lain. Ini garis nih. Garis ini adalah penghubung. Itu. Nah, jadi bagaimana penggunaannya? Kita lihat satu persatu. Pertama adalah one by one. Nah, kalau one by one itu adalah relasi satu entitas lainnya dengan satu entitas hanya dapat berrelasi dengan satu entitas lainnya. Jadi hanya satu. Contohnya nih, KTP hanya dimiliki oleh satu orang. Nah, ini one to one. Berarti hanya ada di sini ada ide objeknya adalah penduduk. Di sini ada objek ini objek penduduk, objek pertama. Objek kedua adalah KTP. Terus yang ini yang namanya relasi. Belum atribut ya, baru relasi. Baru nanti ada hubungannya antara penduduk dengan KTP. Jadi satu penduduk hanya punya satu KTP. Begitupun sebaliknya. Satu identitas KTP hanya dipunyai oleh satu penduduk. Itu one by one. Oke, jadi ada hubungan relasinya. Terus yang kedua, one to many. Nah, kalau one to many, berarti dari asal katanya itu sudah jelas ya, bahwa satu ke banyak. Jadi, setiap penduduk, contoh ya, setiap penduduk boleh memiliki banyak BPKB. Nah, banyak BPKB. Tahu BPKB? Itu pajak kendaraan bermotor ya. Berarti dalam artian bawa motor, kamu punya mobil Ferrari, kamu punya mobil Tesla, itu boleh. Kamu masih punya BPKB-nya. Semuanya punya BPKB masing-masing. Jadi bisa banyak. Jadi ada identitas penduduk, ada atribut, memiliki BPKB dengan jumlah yang banyak. Nah, kenapa dikasih N? Karena banyak. Ini relasi, ini BPKB 1, ini ada BPKB 2, ini ada BPKB 3, gitu. Jadi dia bisa punya banyak cabang-cabangnya. Nah, ini maksudnya N ya. Kalau digambar banyak gitu. Itu maksudnya. Terus berikutnya, many to one. Nah, many to one berarti banyak satu tempat itu tuh banyak orang bisa bertempat di satu tempat gitu loh. Contoh ya. Setiap siswa hanya boleh terdaftar di satu SMA. Sementara setiap SMA bisa memiliki lebih dari satu SMA. Nah, gitu. Jadi, dalam satu SMA itu ternyata ada banyak siswa. Nah, ini namanya many to one. Nah, jadi yang di sini yang many, yang banyak yang dalam notasi yang digunakan N siswanya, terus terdaftar, terus bentuknya SMA yang hanya satu. Jadi banyak nih. Berarti kalau dia cabangnya ya, nah ada lagi di sini tarik, ada lagi di sini tarik. Nah, ini namanya siswa 1, siswa 2, siswa 3, ini SMA. Nah, gitu. Jadi kalian harus pintar memetakan dulu mana kalian mau program apa sih. Jadi kalian harus petakan dulu seperti ini biar mudah.
Nah, terus berikutnya ada namanya many to many. Berarti setiap siswa dia memiliki beberapa ekstrakurikuler gitu, boleh memiliki. Jadi setiap siswa boleh mendaftar pada banyak ekstrakurikuler. Ini bukan berlaku di sekolah kita ya. Ini contoh dari sekolah lain gitu ya. Nah, jadi boleh mendaftar banyak ekstrakurikuler. Berarti di sini dari sini siswa jumlahnya N, terus dia mendaftar, ini atributnya, terus ekstrakurikuler, nah jumlahnya N juga. Jadi siswa banyak, kalau di dalam gambar, berarti gini, kalau dibuat banyak, ya. Ini bisa, terus dari sini bisa lagi dia, ini. Ini lagi bisa, ini bisa masuk lagi. Nah, tapi ada juga, jadi masih punya. Nah, di sini tipsnya, gunakan primary key pada atribut yang mencari ciri khas dan pembeda dengan yang lain. Misalnya NIS, user ID, atau kode produk. Kenapa? Gini, kenapa dibilang primary key? Primary key ini maksudnya gini, nilainya, nilai identitas dalam artian hanya dimiliki oleh entitas tersebut. Jadi contoh nih, Vanessa atau Eugene, kalian punya kan NIS kan, nomor induk siswa. Nah, nomor induk siswa itu tidak ada orang yang memiliki selain kalian, gitu loh. Tidak ada orang yang memiliki selain kalian, hanya kalian di Indonesia. Namanya entitas itu, kamu harus punya namanya primary key. Jadi primary key itu menunjukkan identitas kamu yang tidak sama dengan yang lain. Tidak sama dengan yang lain. Jadi kalau kamu mau menghubungkan ada satu atribut dan atribut yang lain, kamu harus gunakan primary key itu. Jadi kamu harus dari sekarang udah mulai mindset bahwa kalau ketika kamu sudah mau membuat hubungan antara satu objek dan objek yang lain, berarti kamu harus punya identitas atas benda tersebut yang tidak boleh sama dengan yang lain. Pak. Contoh kamu kasih kode A23 misalnya. Pak. Ya. Mister ada tampilin layar Mister gak? Ya, ini Mister mau close soalnya. Mister mau close. Ya. Jadi nanti minggu depan baru kita lanjut lagi ya untuk yang penting kita sudah sampai di many to many ya. Jadi kalian silakan baca lagi. Nanti kita akan coba untuk minggu depan tuh kita mulai latihan ya, latihan bagaimana cara membuat atau menghubung-hubungkan dengan menggunakan sistem objek yang entity model A ya, entity relationships ya. Entity relationship. Nanti kita menggunakan simbol-simbol atau kode-kode yang dari kotak itu ya, yang tadi ya. Nah, kita belajar itu untuk membuat. Jadi kalian silakan melihat contoh-contohnya ya. Termasuk yang model semantik, kalian tugasnya baca lagi di rumah. Model semantik